kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Tahu dengan suratnya, kamu saya itu sakit ya, masih belum sehat. Semoga kita doakan semoga cepat sehat teman saya. Anak-anak ibu sudah tahu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Biasanya kita peraturan kelas, anak-anak ibu hanya diminta untuk mematuhi segala peraturan yang ada di kelas dan di sekolah. Sekarang keyakinan kelas, kita semua bebas mencurahkan pendapat, ya, bebas berkembang pendapat untuk keyakinan kesepakatan kelas kita di sekolah ini. Ya, di kelas 6 anak ibu silakan untuk menuliskan keyakinan kelas dan kelas impiannya. Di mana keyakinan kelas ini nanti akan kita jadikan kesepakatan kelas kita bersama, ya. Di mana keyakinan kelas ini tidak mengandung kata atau kalimat yang negatif. Contohnya tidak ada kata yang tidak boleh atau jangan. Jadi disederhanakan menjadi contohnya saling menghargai, budayakan disiplin, budayakan membaca, saling menghormati. Silakan anak ibu bebas menuliskan keyakinan kelasnya. Seperti yang ibu bagikan kartu ini, ya. Ada untuk satu keyakinan kelas, satu untuk kelas impian. Silakan tuliskan. Anak-anak ibu sudah semuanya tuliskan keyakinan kelasnya.
Ya, selesai untuk menuliskan keyakinan kelas dan kelas impian. Tepuk salut semuanya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Bacakan dulu ya. Di sini ada keyakinan kelas dan juga ada kelas impian. Anak ibu menuliskan keyakinan kelasnya. Saling menghormati, saling menghargai, bagus. Budayakan disiplin, tingkatkan belajar, ya. Menjaga kebersihan kelas, bagus. Saling tolong menolong, saling gotong royong, iya. Budayakan membaca, bagus. Tingkatkan disiplin, bagus. Selalu bekerja sama, bagus sekali. Saling menghormati, menghargai, sama kayak tadi. Saling tolong menolong, iya. Bagus sekali. Ini rata-ratanya seperti ini untuk kelas keyakinan kelas kita. Sekarang kelas impian. Kelas yang rapi, kelas yang bersih, kelas yang harmonis, kelas yang kompak, bagus. Kelas yang mahir, iya. Kelas yang enak dipandang, iya. Kelas yang nyaman, iya. Kelas yang harmonis, yang bersih, iya. Bagus sekali. Kelas yang asri, bagus sekali anak-anak ibu ya. Menuliskan keyakinan kelas dan kelas impian. Jadi dari keyakinan kelas ini kita akan sepakati semuanya. Setuju untuk menyepakati semuanya? Setuju. Jadi untuk ini kita selalu berusaha menyepakati dan meyakini keyakinan kelas kita. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas kita ya. Apabila ada yang melanggar, akan kita terapkan konsekuensi dan restitusi seperti yang telah kita praktekkan kemarin. Bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah, bisa menerapkan keyakinan kelas kita. Selanjutnya kelas impian, bagaimana kita bisa mendapatkan kelas impian kita, apa usaha kita, apa motivasi kita, saling kompak dan kerjasama. Setuju? Setuju. Bisa dipahami? Bisa. Oke, salam merdeka dulu. Ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Merdeka belajar, merdeka belajar, merdeka belajar. Yes, yes, yes. Sekali, silakan anak-anak ibu kita lanjutkan pembelajaran kita. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang sempat hadir pada hari ini. Baiklah, izinkan saya menyampaikan materi tentang budaya positif, yang mana materi ini telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, dan saya diamanahkan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk pengimbasan kita di SD 129 Babuku. Latar belakang, Sekolah Dasar Negeri 120 telah mengenal pendidikan karakter, namun pembiasaan ini belum berjalan optimal dan masih perlu ditingkatkan. Setelah adanya sosialisasi dan pengimbasan mengenai budaya positif, diharapkan budaya positif mampu mengakar kuat dan menjadikan nilai-nilai kebajikan universal warga sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kemarin kita mengenal pendidikan karakter, ada 5 yang kita terapkan ke murid-murid kita ya ibu-ibu. Pertama kita mengenalkan religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Pada kurikulum merdeka ini kita akan mengenalkan kepada murid-murid kita bahwa di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia, terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tujuannya pengimbasan ini, pertama kita mampu menumbuhkan budaya positif murid
melalui pembiasaan dan contoh tauladan yang baik bagi guru dan kepala sekolah. Yang kedua, menumbuhkan karakter baik murid, disiplin positif, serta budaya positif melalui keyakinan kelas atau sekolah, sehingga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama kolaborasi yang harmonis warga sekolah. Tolak ukur keberhasilan, indikatornya nanti kita mampu membuat peserta didik merumuskan keyakinan kelas, membuat poster keyakinan kelas, serta mampu menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan dalam menerapkan budaya positif ini tentunya adanya kerjasama, kolaborasi, serta dukungan antara guru, kepala sekolah, murid, orang tua, komite, serta masyarakat sekitar dalam menciptakan disiplin positif yang mewujudkan budaya positif warga sekolah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan guru dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah yang berpihak pada murid? Nah, tentunya kita mengenal filosofi KHD. Memahami filosofi KHD Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu hanya menuntun laku sang anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru ibarat petani yang merawat benih-benih. Jadi dalam mendidik kita diharapkan mampu menumbuhkan budi pekerti, memahami keinginan dan dunia anak. Guru sebagai among yang senantiasa mendampingi, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar dalam mendidik murid. Upaya yang dilakukan dalam menerapkan budaya positif yang pertama, kita mengenal stimulus respon berganti dengan teori kontrol. Dr. William Glasser mengatakan bahwa yang pertama realitas kebutuhan pemikiran kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan pemikiran manusia berbeda. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Padahal setiap perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kita testimoni dulu tentang teori kontrol ini. Saya mohon ibu-ibu semuanya mengepalkan tangannya. Kita kepalkan tangan kita anggap, kita bayangkan pada kepalan tangan kita ini ada sesuatu benda yang sangat berharga yang kita miliki. Ada orang lain yang mencoba membujuk rayu dan mencoba ingin membuka kepalan tangan kita. Nah, apa yang kita lakukan? Untuk Ibu Yeni apa yang dilakukan? Tidak membuka. Ibu Hera? Ya, tetap bertahan juga. Ibu Astuti? Tetap bertahan. Ya, Bu Juleha? Tetap bertahan. Ibu Zaima? Tetap bertahan. Nah, Ibu Soraya? Ibu Wati? Bertahan. Ya, berarti kita sendiri yang memiliki kendali atas diri kita. Kontrol yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, kedua, peraturan kelas berada ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita tahu bersama bahwa selama ini kita membuat peraturan kelas tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. Bahwa peraturan kelas itu hanya kita meminta anak untuk segera mematuhi peraturannya. Padahal sebenarnya kita harusnya menerapkan suatu keyakinan kelas. Keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hal ini dikarenakan keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan curah pendapat setiap warga kelas, bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Jadi
kita diminta di sini Bapak Ibu guru, wali kelas semuanya untuk menerapkan keyakinan kelas, mengajak siswa-siswa kita, murid-murid kita untuk mencurahkan pendapat, memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih keyakinan kelas yang disepakati di setiap kelasnya masing-masing, menjadi budaya positif dan disiplin positif warga sekolah. Yang ketiga, kita diminta untuk memahami 5 kebutuhan dasar murid. Di mana kebutuhan dasar murid ini, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita mengenal anak-anak kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti kita juga membutuhkan makan dan nutrisi, membutuhkan gizi. Yang selanjutnya cinta dan kasih sayang. Mereka butuh dicintai dan disayangi. Yang ketiga mereka butuh kebebasan. Selanjutnya mereka butuh kesenangan dan mereka butuh kekuasaan. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, bisa saja mereka itu dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi diminta kita untuk mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Selanjutnya, kita diminta untuk memahami 5 peran kontrol guru. Yang pertama, kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Contoh di penghukum ini, apabila kita mendapati siswa kita terlambat, kita langsung saja menghukum siswa kita dengan memberikan hukuman fisik atau membuat dia terbebani dalam melakukan hukuman yang kita berikan. Dampaknya sangat tidak baik bagi murid-murid kita apabila kita berada pada posisi penghukum. Selanjutnya, kalau di posisi pembuat merasa bersalah, kesalahan yang kita ketahui dari murid-murid kita, malah kita tambah terbebani dengan memberikan dia pertanyaan-pertanyaan, pernyataan yang membuat dia merasa bersalah. Nah, ini juga harus dihindari oleh seorang guru. Yang ketiga, posisi teman. Di mana posisi teman ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apabila kita selalu menjalankan posisi sebagai teman, apabila siswa yang terlambat selalu kita berikan rasa aman pada dirinya. Jadi kurang rasa hormatnya, tetap dia melanggar nantinya. Ya. Selanjutnya, pemantau. Dari posisi pemantau ini bisa diambil contoh bahwa apabila ada siswa yang terlambat, kita memiliki data-data yang akurat. Ibu catat ada 3 kali terlambat dalam minggu ini. Jadi dari data-data tersebut kita berikan konsekuensinya. Sebenarnya posisi pemantau ini sudah mendekati baik, cuma anak hanya tahu konsekuensi, belum bisa membenahi dirinya dari sebuah kesalahan yang dia lakukan. Yang terakhir, posisi manajer. Guru diharapkan mampu menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, membuat siswa merasa proaktif dan aman, nyaman, dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut, yang kelima, kita harus memahami perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman diberikan secara tiba-tiba terhadap anak yang melakukan pelanggaran dan berdampak anak menjadi malu, tersakiti, bahkan menyimpan perasaan dendam. Konsekuensi diberikan terhadap murid yang melakukan pelanggaran dengan kesepakatan yang telah dibuat dan mengajarkan murid mematuhi segala kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Sedangkan restitusi, sebuah tindakan yang dibutuhkan murid saat dia melakukan pelanggaran, mengembalikan murid terhadap keyakinan yang telah disepakati dan membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi, peran kontrol sebagai manajer sebaiknya kita menjalankan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh peran kontrol manajer yang telah saya laksanakan saat demonstrasi konstekstual yang videonya telah saya share di grup SD kita tentang penanganan 2 kasus yang berbeda terhadap Ozil dan Aziatul. Yang pertama, Ozil terlambat masuk ke sekolah dan Aziatul yang merasa diejek oleh teman-temannya. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kelas kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Sudah kita tahu, stabilkan identitasnya dari identitas gagal, lanjut ke identitas sukses, dia siap untuk menerima, baru kita validasi. Ya, kesalahanmu ada di sini. Baru kita tanyakan keyakinan kelasnya, mana yang perlu dia tingkatkan. Kalau kita tanyakan dia bersedia memperbaiki dan apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itulah proses dalam membudayakan budaya positif di sekolah kita. Ada 5 tahapan. Dari 5 tahapan ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan oleh ibu-ibu? Ya, Ibu Soraya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehingga tidak menyebabkan anak itu tidak mengikuti pelajaran, dan seperti apa bentuk hukuman yang harus kita lakukan di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menangani anak yang terlambat agar tidak tertinggal pelajaran, ya Bu? Ya. Jadi sebagai guru, sebagai wali kelasnya, kita tanyakan dulu. Nah, kenapa terlambat? Apa alasannya? Kalau alasannya adalah bangun kesiangan atau tidak ada yang membanguni atau lupa menyetel alarm, kita cari solusinya. Jadi keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai waktu, menghargai dirinya sendiri, atau disiplin waktu masuk ke sekolah. Sudah tahu dia keyakinan kelasnya, baru kita tanyakan, apakah ada orang dewasa di rumahnya yang bisa membantu dia untuk bangun pagi, lebih pagi agar tidak terlambat. Saya kira ada, kalau orang tuanya pasti, kalau anak-anak di sini tinggal dengan orang tua, ya Bu ya. Jadi dibantu oleh orang tuanya untuk mengingatkan dia bangun pagi atau menyetel alarm, tidak lupa menyetel alarm. Jadi hukuman yang sebaiknya kita berikan bukan hukuman tapi konsekuensi. Kamu tahu konsekuensinya, karena kesepakatan kelas itu kita kasih tahu konsekuensinya. Kalau dia terlambat, konsekuensinya dia harus menerima pelajaran pada jam istirahat. Jadi dia tidak boleh keluar pas jam istirahat untuk mengejar ketertinggalan pelajaran yang telah tertinggal pada saat dia terlambat. Begitu Bu ya? Ya, jadi anak yang terlambat tadi berarti bukan sejenis hukuman, tetapi tambahan pelajaran yang tertinggal dari. Ya, bagus sekali. Berarti sudah paham Ibu, sudah mengerti antara hukuman, konsekuensi dan restitusi di sini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Soraya. Ada lagi? Ya. Paham ya Ibu ya? Nah, cukup sekian tentang pengimbasan budaya positif yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziatun, kelas 6 dengan wali kelas Ibu Sri Wigati. Saya sangat senang telah diberikan kesempatan menuliskan keyakinan kelas dan kelas impian. Semoga kami bisa menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang kami sepakati. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya, guru kelas di SD 129 Babeko. Saya sangat mengapresiasi penuh atas budaya positif yang Ibu Sri Wigati terapkan melalui keyakinan kelas. Semoga dapat menginspirasi kami atau saya sendiri untuk melakukan di kelas kami nantinya menjadi budaya positif warga sekolah. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.